Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Wijaya dari kelas PPSI 2023E dengan NIM akhir 201. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas keterampilan berbicara, yaitu mendongeng. Nah, dongeng yang saya bawakan hari ini adalah berjudul Keong Emas. Apakah teman-teman sudah tahu tentang dongeng Keong Emas? Kalau belum tahu, saya akan sedikit menjelaskan tokoh-tokoh dan alur dari cerita Keong Emas terlebih dahulu sebelum masuk ke cerita utamanya. Nah, Keong Emas ini memiliki banyak karakter loh. Nah, yang pertama saya akan tunjukkan. Nah, itu adalah Kaloran. Dia adalah ayah tiri dari pemeran utama yang menjadi Keong Emas. Nah, berikutnya adalah istri Kaloran dan ibu kandung dari Jambean. Dan berikutnya adalah Jambean. Ini adalah tokoh utama kita hari ini yang menjadi Keong Emas. Nah, tokoh berikutnya adalah Nyi Sembaga dan Nyi Sembadil. Dan yang terakhir adalah Raja Muda, dan dia akan menjadi calon suami dari Jambean. Nah, aku akan sedikit menceritakan sinopsis dari cerita ini. Cerita ini bertitik tumpu kepada cerita Jambean, seorang anak dari ibu yang kaya raya dan menikahi seorang anak yang dulunya adalah anak seorang yang disegani di desa yang bernama Kaloran. Nah, di cerita ini Jambean akan diusir oleh Kaloran. Namun sebelum diusir secara langsung oleh Kaloran, Jambean ini pergi sendiri dan memutuskan untuk pergi sendiri. Dan tiba-tiba dia akan menjadi Keong Emas. Nah, pasti teman-teman sangat penasaran dengan kelanjutannya, bukan? Nah, nanti saya akan menceritakan cerita Keong Emas ini dengan sajian yang sangat menarik. Jadi teman-teman harus selalu lihat dan pantengin video saya terus ya. Dan cerita ini juga dibumbui sedikit romance dengan hubungan Jambean dan Raja Muda. Nah, nanti kalian harus lihat sampai akhir ya, cerita Jambean dengan Raja Muda itu. Dan cerita ini awalnya sedikit melo, jadi cerita ini cukup bagus untuk turunkan emosi penonton. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, saya akan menceritakan Keong Emas. Dan selamat menyaksikan teman-teman. Dahulu kala
Hiduplah seorang pemuda bernama Galoran. Orang tuanya adalah orang yang terpandang dan disegani di desa. Namun, Galoran suka berfoya-foya dan bermalas-malasan, menghambur-hamburkan harta kedua orang tuanya hingga mereka tiada. Maka habislah harta bendanya. Seorang wanita kaya menjadikannya suami. Wanita itu memiliki seorang anak perempuan yang rajin dan pandai menenun, bernama Jambean. Jambean yang rajin bekerja itu sering menasehati ayah tirinya agar tidak bermalas-malasan saja. Nasihat itu justru membuat Galoran murka. Beraninya dia menasihati orang tua. Patutkah itu? Galoran marah. Wanita itu berusaha membela Jambean, tetapi apa daya? Sekarang engkau harus memilih, aku atau anakmu, ancam Galoran. Hati ibu Jambean sangat sedih. Mendengar perkataan Galoran, dia menangis siang malam karena bingung. Suatu hari dia memanggil anaknya. Jambean, anakku, kamarilah nak, serunya lirih. Jambean langsung menghampiri ibunya yang tengah bersedih. Mengapa emak bersedih saja? Tanyanya dengan iba. Maka diceritakanlah rencana Galoran yang berniat mengusir Jambean dari rumah. Dengan sedih, Jambean pun berkata, "Sudahlah, Mak, jangan bersedih. Biar aku yang mengalah. Yang benar nanti akhirnya akan bahagia, Mak," kata Jambean, meyakinkan ibunya. "Aku akan pergi melewati jalan ke Bandungan." Dengan sesak tangis, sang ibu mengangguk. Di malam yang gelap dan hujan lebat itu, Jambean pergi meninggalkan rumah. Tak berapa lama kemudian, ibu Jambean yang tak kuasa menahan kesedihan berusaha mencari, tapi tak bisa menemukannya. Ibu Jambean tak bisa menemukan anaknya karena secara ajaib Jambean telah berubah menjadi keong emas. Di desa Dadapan hiduplah dua bersaudara bernama Nyi Sembega dan Nyi Sembadil. Mereka hidup miskin dan bekerja mengumpulkan kayu bakar dan daun talas. Suatu hari, keduanya pergi ke Bandungan untuk mencari daun talas. Tiba-tiba mereka terpana melihat keong warna keemasan di atas batu. "Alangkah indahnya keong ini," seru Nyai Sembega. "Lihatlah, kulitnya indah berwarna keemasan.
Aku ingin memeliharanya, katanya lagi. Iya, sangat indah. Kita bawa pulang saja dia, sahut Nyai Sembadil. Maka dipungutnyalah keong tersebut untuk dibawa pulang. Mereka meletakkan di dalam tempayan tanah liat di dapur. Semenjak itu, kehidupan mereka berubah, terutama setiap pulang dari bekerja. Di dapur selalu tersedia lauk dan rumah berubah menjadi rapi dan bersih. Nyai Sembega dan Nyai Sembadil merasa heran dengan keadaan itu. Mereka berencana untuk mencari tahu siapa yang melakukan semua itu. Suatu hari, seperti biasa, mereka berangkat kerja. Tetapi, sebenarnya mereka hanya berpura-pura pergi. Setelah agak jauh dari rumah, mereka kembali menyelinap ke belakang rumah, menuju dapur. Dengan mengendap-endap, mereka masuk ke dapur. Lalu ditangkaplah gadis yang sedang memasak itu. Keong emas yang menjelma menjadi jambean awalnya takut, tetapi akhirnya bisa tenang. "Siapa gerangan kamu, nak?" desak Nyai Sembega penasaran. "Apakah kamu bidadari?" tanyanya lagi. "Bukan, saya manusia biasa. Saya diusir oleh ayah tiri saya, sehingga saya menjelma menjadi keong," sahut jambean tertunduk. Keduanya itu terharu mendengar cerita jambean, apalagi melihat ketekunan gadis itu dalam bekerja dan kebaikan hatinya. Akhirnya keong emas diangkat sebagai anak. Sejak itu, keong emas membantu keduanya itu dengan menenun. Tenunannya sangat indah dan bagus, sehingga terkenal sampai ke seluruh negeri. Karena hasil tenunan itu juga, kedua nyai tersebut menjadi bertambah makmur. Tenunan jambean yang indah itu terkenal sampai ke ibu kota kerajaan. Sang raja muda sangat tertarik dengan tenunan buatan jambean, hingga raja memutuskan untuk melihat sendiri proses pembuatannya dan pergi meninggalkan kerajaan dengan menyamar sebagai saudagar kain. Akhirnya, tahulah raja perihal keong emas itu. Raja tak hanya terpikat dengan keindahan tenunannya, tetapi juga terpesona dengan kecantikan jambean. Raja memerintahkan kedua nyai untuk membawa jambean ke istana dan hendak meminangnya menjadi permaisuri. Betapa senangnya hati kedua nyai itu.
karena ketekunan dan ketabahannya Jambean dan keduanya itu kini hidup bahagia di istana raja.